Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MTSN 2 Madiun. Alhamdulillah kita melanjutkan materi kemarin. Untuk materi kemarin kita belajar tentang BPUPKI. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kemarin BPUPKI itu sudah dibubarkan, maka dilanjutkan dengan PPKI atau Dokorjo Zombie Ingkai. Itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian ada tiga orang yang mendirikan, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyoningrat. Berbeda dengan BPUPKI. Kalau BPUPKI kemarin itu beranggotakan berapa? 62 orang. Tapi kalau PKI ini cuma beranggotakan berapa? 21 orang dan nanti ditambah menjadi 27 orang. Kalau kemarin BPUPKI itu sebagian atau 7 orang dari anggotanya adalah tentara Jepang. Tapi kalau PPKI itu semuanya berasal dari orang Indonesia. Itu ya. Untuk keperluan pembentukan PPKI, maka tanggal 8 Agustus 3 orang pendiri bangsa atau pendiri negara, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyoningrat berangkat menemui Jenderal Besar teologi di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI itu beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air, maka pada tanggal 14 Agustus, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Nah, jadi perlu diketahui bahwa Indonesia merdeka itu bukan pemberian dari Jepang, akan tetapi itu adalah usaha dari rakyat Indonesia sendiri. Gitu ya. Nah, di situ bisa kita lihat ada gambar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Jadi setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kemudian digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 didampingi oleh Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Jadi langsung terdengar bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus. Itu ya. Keesokan harinya, yakni pada tanggal 18 Agustus, PPKI itu melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan UUD 1945. Jadi setelah Indonesia merdeka, besoknya langsung PPKI itu menetapkan UUD 1945. Kemudian yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yakni yang terpilih adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP gitu ya. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Jadi setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus langsung dibentuk seluruh komponennya. Kemudian di situ bisa anak-anak lihat semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yakni 1. Nilai semangat pendiri negara. Sebelum kalian mempelajari tentang semangat kebangsaan para pendiri negara dan perumusan dan penetapan Pancasila, nah, kita sebaiknya belajar tentang penghayatan nilai Pancasila. Nah, ini bisa nanti Ananda telusuri nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di situ ada gambar ya. Suasana kelas dengan lambang kenegaraan. Jadi kelas Anda semua tentunya ada ini ya, ada foto dari Bapak Jokowi dan sekarang wakilnya ya. Nah, itu masih foto yang lalu. Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya itu merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan perubahan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Nanti materi yang Ibu bagikan tolong dipahami ya, tolong dipelajari. Kemudian Ananda buka juga LKS atau LKPD kalian. Kemudian jangan lupa browsing juga boleh. Jadi Ananda itu berusaha dengan semaksimal mungkin. Kemarin ada yang chat Ibu, katanya capek atau lelah atau gimana ya, gitu. Tapi ya tetap harus jaga imun ya.
kalau dirasa lelah tidur dulu boleh sebentar, tapi tetap tugas harus diselesaikan ya, jangan ditunda-tunda terus, nanti tidak selesai-selesai gitu ya. Nah, nasionalisme dalam arti tersebut disamakan dengan Kaufimisme. Hal ini pernah dipraktikkan oleh Jerman pada masa Hitler. Nah, ini tahun 1934 sampai 1945. Ia menganggap Jerman itu di atas segala-galanya. Jadi orang Jerman itu Kaisar Hitler itu menganggap bahwa Jerman itu di atas segala-galanya. Jadi mereka itu adalah bangsa terunggul gitu ya. Gitu. Ada kata patriotisme. Patriot itu berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seorang yang mencintai tanah air. Jadi kalau patria itu berubah menjadi patriot. Patriot, kenapa patriot Pancasila gitu ya. Jadi patriot itu seorang yang mencintai tanah air. Jiwa patriotisme itu harus harus mengakar ke dalam jiwa seseorang. Harus ya. Adapun hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 antara lain 1. Pro patria dan primus patrialis. Yani ini wajib diketahui hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45. Jadi yang terkandung dalam semangat 45 itu apa saja? 1. Ada pro patria dan primus patrialis. Yang kedua, jiwa solidaritas. Yang ketiga, jiwa toleransi. Kemudian yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria dan kesabaran. Ya, memang kalau direnungi ya, kemerdekaan itu merupakan suatu yang anugerah yang luar biasa. Bayangkan kalau negara kita masih terjajah naudzubillah ya, kalau terjajah masya Allah gitu. Kalau terjajah bagaimana sakitnya. Jadi ini kan sudah mau memperingati 17 Agustus. Nah, kita tanamkan jiwa kebangsaan kita gitu ya. Kita pelajari, kalau sebagai pelajar ya tentunya kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Itu sudah merupakan bukti kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, itu sudah merupakan bukti utama kalau kita itu sangat cinta tanah air itu ya. Sudah cukup ya. Ibu harap Anda semuanya bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.